Dilanjutkan kembali adik-adik mengenai pokok pembahasan yang sempat terputus tadi berkenaan dengan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan falsafah Pancasila bahwa dalam usaha bentuk peradilan tata usaha negara di sini harus disesuaikan dengan cita-cita pembentukan negara hukum Pancasila, dalam artian bahwa sesuai dengan substansi pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Tentunya merujuk dari ketentuan itu bagaimana mewujudkan sistem peradilan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang menurut Philippus M. John, unsur-unsurnya terdiri dari yang pertama, keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan, ada konsensus bersama antara pemerintah dan yang diperintah. Terus yang kedua, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara, yang dalam artian atau dalam hal ini adalah ada pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, legislatif sebagai pembentuk undang-undang, dan yudikatif sebagai atau yang bertugas mengadili. Yang ketiga, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir. Sebagaimana mewujudkan sistem peradilan atau pembentukan peradilan tata usaha negara ini mendasarkan pada rasa keadilan bagi masyarakat, bagaimana nanti peradilan ini mampu menempatkan diri independen ataupun bebas dari pengaruh pihak manapun. Yang terakhir adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berdasarkan keempat unsur tersebut, hal ini menunjukkan bahwa terbentuknya dan berjalannya fungsi peradilan tata usaha negara di Indonesia bukan berarti setiap tindakan pejabat atau pemerintah akan digugat sehingga aktivitas pemerintahan yang dilakukan akan terhambat. Hanya pejabat pemerintah yang melanggar hukum sajalah maksudnya di sini ditindak tegas oleh peradilan tata usaha negara tersebut, atau sering kita kenal apabila suatu pejabat melakukan penyalahgunaan kewenangan ataupun tindakan abuse of power ataupun penyalahgunaan kekuasaan, jadi bisa ditindak melalui peradilan tata usaha negara. Selanjutnya mengenai sekilas perkembangan peradilan tata usaha negara di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terdapat beberapa perubahan yang terjadi dalam sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia. Beberapa perubahan tersebut antara lain, yang pertama, pembinaan teknis organisasi administrasi finansial pengadilan yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, masalah pembinaan teknis pengadilan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara dilakukan oleh Departemen Kehakiman. Adanya jurusita yang kedua pada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara yang diatur dalam pasal 39A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Keberadaan jurusita ini merupakan hal yang tidak dikenal sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, adik-adik. Yang ketiga, mengenai alasan gugatan. Alasan gugatan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terdiri dari 3 macam alasan, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menurut pasal 53 ayat 2, alasan gugatan hanya terdiri dari 2 alasan, yaitu keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang keempat, pasal 116 ayat 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang memberikan wewenang kepada pengadilan untuk dapat membebankan sanksi bagi pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu berupa pembayaran sejumlah uang paksa atau duang som. Untuk melengkapi sanksi uang paksa yang telah ditetapkan pada pasal 116 ayat 4 tersebut, kemudian pada pasal 5 ditambahkan lagi ketentuan pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diumumkan pada media massa atau media cetak setelah diumumkan oleh panitera.
Kemudian berapa perubahan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 antara lain dapat dilihat diantaranya penguatan pengawasan terhadap para hakim di lingkungan peradilan tata usaha negara. Yang kedua, pengaturan mengenai pengadilan khusus, misalnya pengadilan pajak dan hakim ad hoc di lingkungan peradilan tata usaha negara. Nah, yang dimuat dalam pasal 9A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, adik-adik. Terus jaminan transparansi yang dimaksudkan di sini adalah jaminan diberikan bagi masyarakat untuk memperoleh keterbukaan atau transparansi dalam mengakses informasi putusan dan biaya perkara persidangan. Terus jaminan mengenai transparansi ini diatur dalam pasal 51A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Selanjutnya, jaminan yang terakhir, jaminan mengenai bantuan hukum bagi setiap orang yang sedang menghadapi masalah hukum di pengadilan. Jaminan seperti itu diatur dalam pasal 144C dan 144D Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adik-adik. Terus menginjak pada kesimpulan materi secara keseluruhan, Ibu akumulasi bahwa sejarah peradilan tata usaha negara, adik-adik, penting untuk kita pahami bersama, mengingat sejarah peradilan tata usaha negara ini mengantarkan mahasiswa memahami periodisasi pembentukan peradilan tata usaha negara di Indonesia. Berikut dinamika perkembangannya, mulai dari sebelum Indonesia merdeka dan sampai dengan setelah Indonesia merdeka. Dalam rangka mewujudkan good governance, keberadaan peradilan tata usaha negara yang independen ataupun bebas dan tidak memihak, adik-adik, dalam rangka seperti Ibu singgung sebelumnya, untuk mewujudkan rasa sense of justice bagi seluruh warga negara Indonesia, sangat dibutuhkan di Indonesia dalam rangka diantaranya pertama, penguatan pengawasan terhadap para hakim di lingkungan peradilan tata usaha negara. Yang kedua, pengaturan mengenai peradilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Yang ketiga, jaminan yang diberikan bagi masyarakat untuk memperoleh keterbukaan ataupun transparansi dalam mengakses informasi putusan. Yang keempat atau yang terakhir, jaminan mengenai bantuan hukum bagi setiap orang yang sedang menghadapi masalah hukum. Demikian kesimpulan materi dari Ibu. Selanjutnya, adik-adik akan memperoleh ataupun mendapatkan tugas individu. Silakan dikerjakan. Ibu berikan waktu 2 hari. Nanti dikumpulkan secara kolektif melalui Korti Kadek Sukedane. Nah, yang pertama, bagaimanakah kedudukan PT-UN pada masa pendudukan Jepang? Jelaskan. Pada penjelasan materi kan Ibu sampaikan tadi, ada dari sebelum kemerdekaan itu pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan masa pendudukan Jepang. Bagaimana pada masa pendudukan Jepang sistem pembentukan sistem peradilan tata usaha negaranya? Tolong mohon dijelaskan nanti. Yang kedua, sebelum terbentuknya peradilan tata usaha negara yang mandiri, untuk sengketa-sengketa di bidang tata usaha negara, penyelesaiannya dilakukan oleh siapa? Mohon dicermati yang materi yang Ibu sampaikan tadi, nanti jelaskan adik-adik. Terus yang ketiga, bagaimanakah langkah-langkah Indonesia menanggapi adanya kekhawatiran pembentukan PT-UN? Jelaskan. Nah, flashback ataupun kilas balik terhadap pembentukan PT-UN di beberapa negara besar sebelumnya seperti di Perancis dan Belanda, Indonesia memiliki kekhawatiran untuk membentuk peradilan tata usaha negara. Bentuk-bentuk kekhawatiran yang dimaksudkan itu mohon dijelaskan adik-adik ya. Terus yang terakhir, yang keempat, dalam rangka mewujudkan good governance, apakah yang menjadi alasan PT-UN urgen ataupun penting diselenggarakan di Indonesia? Mohon juga dijelaskan. Sekian dari Ibu, silakan perhatikan dan pahami materi yang Ibu berikan tadi melalui slide video yang telah Ibu bagikan. Semoga adik-adik bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan dan semoga bermanfaat materi yang Ibu berikan tadi. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ibu akhiri pertemuan ini dengan menghaturkan para Santi, Om Santi 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 Om.
Untuk semua adik-adik, semoga sehat selalu dan tetap jaga kondisi di rumah masing-masing. Rahayu adik-adik.